Shen Yue belum menyadari bahwa 3 bawahan peringkat perak yang dikirim oleh klan suci sebenarnya sudah diawasi oleh Chen Linjian. Chen Linjian sendiri saat ini sedang memikirkan segala cara yang mungkin untuk membunuh ketiga orang itu. Mungkin jika awalnya dia tahu bahwa 3 orang itu utusan dari klan suci, Chen Linjian tidak akan bertindak terlalu keras pada mereka. Namun yang ia dengar dari Nili bahwa ketiganya berasal dari Serikat Kegelapan, Chen Linjian pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Kau ingin bermain denganku? Kau masih terlalu mentah pengalaman. Nili tidak perlu bertindak sendiri untuk mengacaukan Shen Yue sampai mati. Sosok Ye Ziyun adalah cewek pekerja keras. Dia mengetahui bahwa Nili yang ada di sampingnya adalah ibarat lemari besi raksasa. Dia akan bertanya kepada Nili tentang berbagai pola prasasti serta aspek seni bela diri. Nili pasti akan menjawab semua pertanyaannya. Mereka berdua tampak asyik bercengkrama dan tertawa, menyebabkan anak-anak cowok di sekitarnya hanya bisa mengiri. Ye Ziyun yang cantik adalah dewi di mata mereka ini. Namun karena kasta mulia Ye Ziyun, sebagian besar anak cowok tidak akan berani mendekatinya. Mereka bahkan akan merasa rendah diri saat berhadapan dengannya. Selain itu, kepribadiannya juga agak tertutup. Ye Ziyun tampak selalu menjaga jarak dari orang lain. Meskipun mereka mengagumi Ye Ziyun, mereka bahkan tidak berani memulai percakapan dengannya. Tapi melihat ketika Ye Ziyun dan Nili mengobrol, mengapa itu tampak sangat alami. Senyum anggunnya mempesona para cowok. Mereka di sekitarnya hanya bisa ikut menikmati indah senyumnya dari jarak jauh. Memandang Ye Ziyun yang tersenyum dengan manis, Nili teringat kembali kehidupan sebelumnya. Pada saat itu Ye Ziyun bahkan tampil lebih menawan dibandingkan sekarang. Melihat gadis di depannya ini, Nili berpikir, kapan dia akan tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Mendapati bahwa Nili menatapnya, wajah Ye Ziyun memerah. Dia lalu tertunduk seakan memikirkan sesuatu. Mengingat kembali saat Nili dengan lantang melakukan pengakuan berani di kelas. Awalnya dia merasa kesal karena hal itu. Namun, saat ini dia tidak bisa menebak perasaan seperti apa yang ada di hatinya. Saat dia berjalan bersisian dengan Nili, Ye Ziyun akan merasa malu sendiri jika dia mengingat adegan itu. Tampaknya ada beberapa perasaan ambigu antara Nili dan Ye Ziyun. Di saat Nili dan Ye Ziyun sedang asyik mengobrol, mendadak muncul gelombang kekuatan jiwa yang terpancar dari dalam hutan menandakan ada terjadi pertarungan sengit. 3 orang asing peringkat perak dikelilingi oleh 5 ahli peringkat perak yang dibawa oleh Chen Linjian. Berbicaralah. Dari mana kalian berasal? Apa yang ingin kalian lakukan? Jika kalian tidak bicara, jangan salahkan aku karena bertindak kejam. Chen Linjian berseru lantang, saat dia berdiri di sana. Pada dasarnya, karena terus-menerus diserang oleh hewan iblis, maka setiap klan di kota Glory sangat kompak bersatu. Karenanya mereka umumnya tidak akan saling membunuh anggota dari klan lain. Adapun Serikat Kegelapan adalah sekelompok pembunuh. Jika mereka mengaku berasal dari Serikat Kegelapan, maka Chen Linjian pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. 3 ahli peringkat perak itu saling berpandangan. Bagaimana mungkin mereka berani mengungkapkan bahwa mereka berasal dari klan suci? Jika masalah ini nantinya berbuntut panjang, mereka akan membawa masalah besar bagi klan. Karena itu ketiga ahli peringkat perak itu tidak mengatakan apa-apa dan balik menyerang. Karena kalian tidak mengaku, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Melihat mereka bertiga diam saja, Chen Linjian menyimpulkan bahwa mereka memang berasal dari Serikat Kegelapan lalu berteriak, bunuh mereka. Para anggota Chen Linjian pun melesat maju. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Hasil akhir dari pertempuran itu, di antara 3 ahli peringkat perak salah satu dari mereka tewas dan 2 lainnya melarikan diri dengan luka serius. Mendengar berita itu, Shen Yue hampir jadi gila. 3 ahli peringkat perak diatur olehnya untuk berurusan dengan Nili, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa rencana itu dihancurkan oleh Chen Linjian. Yang tidak disadarinya, ternyata Nili lah orang yang memberitahu Chen Linjian tentang 3 ahli peringkat perak itu. Sebab itulah Chen Linjian berani mengambil tindakan karena menganggap mereka dari Serikat Kegelapan. Sepertinya aku harus melakukan ini sendiri. Shen Yue muram di dalam hatinya. Dia lalu memanggil 6 orang untuk ikut bersamanya, 3 di antaranya adalah pangkat perunggu bintang 1 dan 3 lainnya pangkat perunggu bintang 2. Terakhir kali Shen Yue menderita di bawah tangan Nili, itu karena dia tidak tahu bahwa Nili mengenakan 1 set armor peringkat perunggu. Jika nanti dia menyerang kepala Nili duluan, dia tidak percaya bahwa Nili bisa menghindari serangan itu. Melihat tindak tanduk Shen Yue yang suram, Nili tahu bahwa anak ini pasti sedang merencanakan sesuatu. Tak lama kemudian, Chen Linjian dating membawa 5 ahli peringkat perak kembali bergabung ke rombongan. Tuan Muda Chen, apa identitas mereka bertiga? Seorang teman Chen Linjian bertanya. Dari dugaanku, mereka seharusnya dari Serikat Kegelapan. Jawab Chen Linjian. Jadi mereka dari Serikat Kegelapan, mereka memang pantas mati. Mendengar percakapan mereka, kening Shen Yue berkerut. Pantas Chen Linjian bertindak kejam atas ketiganya karena dia berpikir bahwa mereka berasal dari Serikat Kegelapan. Kalau mereka tidak mengaku dari Serikat Kegelapan, tentu mengusir mereka saja sudah cukup. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia juga tidak mungkin memberitahu Chen Linjian bahwa ketiganya dikirim dari klan suci, kan? 1 orang tewas dengan sia-sia dan 2 lainnya tidak diketahui entah di mana. Shen Yue tidak punya pilihan selain mengeluh. Nili memang bajingan. Anggota yang lain mulai mengetahui bahwa Chen Linjian sangat menghargai Nili. Posisi Nili di rombongan pun mulai meningkat. Beberapa teman Chen Linjian juga mulai terbuka untuk berbincang dengan Nili. Namaku Huyan Lanruo, teman dari Tuan Muda Chen, dan aku dari klan Huyan. Huyan Lanruo tersenyum. Dia terlihat berusia sekitar 16/17 tahun. Tubuhnya sangat menggerahkan dan seksi. Terutama puncak kembar di depan dadanya. Itu terlihat mendominasi. Gaun sutra putih tidak bisa menutupi lekukan yang dalam, dan daging itu akan bergetar ketika ia berjalan. Matanya lentik menunjukkan keindahan. Wanita ini sangat seksi. Meskipun klan Huyan bukan salah satu dari 3 klan besar, tetapi juga merupakan klan yang relatif kuat di antara klan mulia. Senang bertemu denganmu, kamu bisa memanggilku Nili. Kata Nili dengan tenang. Melihat Huyan Lanruo, Nili tidak terpikat dengan kecantikannya. Dia sedikit memiliki kesan tentang Huyan Lanruo.
Bakat gadis ini sangat tinggi. Sekarang sudah peringkat perak bintang 3. Setelah beberapa tahun, Huyan Lanruo akan ditunjuk menjadi patriark pengganti di klan Huyan. Jika orang berpikir bahwa Huyan Lanruo hanyalah gadis yang lemah, maka itu akan menjadi kesalahan besar. Untuk bisa naik ke strata yang lebih tinggi dalam klan bangsawan, bahkan jika itu hanya patriark pengganti, tanpa beberapa metode tidak akan mungkin. Huyan Lanruo sedikit terkejut setelah mengetahui bahwa Nili tidak terpikat oleh kecantikannya. Di usia Nili sekarang, seharusnya dia sudah paham tentang hasrat antara pria dan wanita. Banyak anak cowok yang wajahnya akan memerah dan terpana bila berdiri depannya, tetapi Nili malah mampu untuk bersikap tenang. Bahkan tak jarang beberapa cowok yang penuh nafsu memandangi dada dan pantatnya. Meski Nili menatap lurus padanya, matanya sangat jernih. Dia menutup mata terhadap tubuh bahenol wanita itu. Huyan Lanruo menyukai bocah ini. Aku hanya lebih tua darimu beberapa tahun, kamu bisa memanggilku kakak Yan saja, kata Huyan Lanruo dengan penuh senyum. Panggil kamu kakak, Nili menampilkan raut muka sedikit malu. Jika Huyan Lanruo mengetahui usia sejatinya, gimana reaksinya? Ada yang salah. Tidak bisa memanggilku kakak. Huyan Lanruo tertawa lembut. Adapun Ye Ziyun tidak memiliki kesan yang baik tentang Huyan Lanruo. Mendengar tawa lembut Huyan Lanruo, dia dengan tidak sabar memalingkan wajahnya. Meskipun Ye Ziyun belum seindah Huyan Lanruo, tetapi aura keanggunan di sekitarnya bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh seorang Huyan Lanruo. Tunggu beberapa tahun lagi, maka Ye Ziyun akan menjelma lebih menawan daripada Huyan Lanruo. Sosok Ye Ziyun sudah membius pandangan Nili tentang wanita ke tingkat yang tinggi, bahkan jika kecantikan seperti Huyan Lanruo berdiri di depannya, dia tetap tidak akan terpengaruh olehnya. Huyan Lanruo mengedipkan matanya, dia makin tertarik pada Nili. Melihat Ye Ziyun yang cantik dan menawan masih berdiri di sisi Nili, dan Nili masih sempat-sempatnya mengobrol canda ceria dengan Huyan Lanruo yang bahenol dan seksi, menyebabkan beberapa anak cowok tidak senang dengannya. Seorang cowok berjalan ke arah Nili dengan agresif, sosoknya tinggi kurus mengenakan jubah putih. Ada aura bangsawan di sekitarnya. Kulitnya sedikit pucat, dan langkahnya ringan. Namanya Chu Yuan, juga dari klan bangsawan. Matanya memelototi tubuh Ye Ziyun, memancarkan sedikit keserakahan. Meskipun Ye Ziyun masih muda, kayaknya dia telah menunjukkan potensi untuk menjadi sumber bencana. Di masa depan dia pasti akan menjadi kecantikan yang menghancurkan. Sayangnya, cowok itu tahu status bangsawan Ye Ziyun. Gadis ini bukan seseorang yang bisa dia jangkau. Lain cerita dengan status Huyan Lanruo yang agak mirip dengannya. Jika dia bisa mendapatkan Huyan Lanruo, itu akan sangat membantu posisinya dalam klan. Masa depan yang lebih sering melihat tubuh Huyan Lanruo yang cantik membuat hatinya semakin terbakar. Apa yang kalian bicarakan? Bolehkah aku bergabung? Kata Chu Yuan sambil tersenyum. Saat melihat Nili matanya melotot dengan jijik. Menurut informasi yang ia dapatkan, Nili hanya berasal dari klan kecil. Lebih jauh lagi dia bahkan belum mencapai peringkat perunggu bintang 1. Belum lagi fakta bahwa Nili telah menyinggung klan suci. Meskipun klan suci tidak mengambil tindakan apapun terhadap Nili. Apakah Nili masih bisa terus bersikap arogan dengan memandang rendah klan suci? Kami sedang mendiskusikan tentang pola prasasti, Huyan Lanruo dengan santai menemukan alasan. Pada saat yang sama ekspresinya menunjukkan mimik jijik dan tidak sabar. Sebenarnya dia tidak menyukai Chu Yuan, tetapi dengan fakta bahwa klan Chu-nya memiliki posisi dalam kota Glory, maka Lanruo harus menjaga sikap yang harmonis di antara mereka sebagai formalitas. Pola prasasti adalah spesialisasiku. Jika Lanruo memiliki sesuatu yang meragukan, temui saja aku. Tentu saja semua pemahamanku dalam pola prasasti masih jauh lebih luas dibandingkan dengan anak berusia 13 tahun. Kata Chu Yuan tertawa, wajahnya penuh kebanggaan. Ye Ziyun tidak menyetujui pernyataan itu di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa mahir Chu Yuan dalam pola prasasti, dapatkah dia dibandingkan dengan Bibi Sue? Namun bahkan Bibi Sue sendiri mengakui bahwa Nili adalah seorang master. Membual tak tahu malu, Huyan Lanruo mengejek dalam hatinya. Alasan mengapa Huyan Lanruo mulai tertarik pada Nili adalah karena bocah ini mampu mengetahui asal-usul dari pola prasasti, ledakan matahari merah hanya dengan sekilas pandang. Jika Nili tidak mahir dalam pola prasasti, bagaimana dia akan tahu bahwa ledakan matahari merah itu berasal dari kitab api petir ilahi? Kebanyakan orang bahkan belum melihat kitab api petir ilahi. Tindakan ini sudah tidak bisa dijelaskan dengan keberuntungan murni. Aku berpendapat bahwa banyaknya umur seseorang tidak dapat mewakili apapun. Selalu ada orang yang melanggar batasan usia, yang biasanya kita menyebut mereka jenius, kata Huyan Lanruo. Sedikit dengan maksud menyanjung, pandangannya melewati Nili. Huyan Lanruo berpikir bahwa Nili jenius. Chu Yuan dengan jijik tersenyum. Jika kamu mengatakan bahwa Ye Ziyun adalah seorang jenius, ia tidak akan menyangkalnya karena Ye Ziyun telah menembus peringkat perunggu bintang 1. Tapi Nili hanya memiliki ranah jiwa merah dan kekuatan jiwanya sangat rendah. Jika orang seperti ini dianggap jenius, maka nama jenius itu jadi terlalu tidak berharga bukan? Bahkan jika Nili memiliki pengetahuan tentang pola prasasti sekalipun. Terus kenapa emangnya? Kota Glory menghargai para ahli. Hanya seorang ahli yang bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Bab 29, satu kali pukulan. Chu Yuan hanya mencibir, bagaimanapun juga, dia tidak membantah kata-kata Huyan Lanruo. Sebaliknya, nada suara dan tingkah lakunya menggambarkan sikapnya. Nili tetap tidak bereaksi apapun, tidak peduli apakah itu pujian dari Huyan Lanruo atau penghinaan dari Chu Yuan. Kata-kata mereka tidak dapat memengaruhinya sedikitpun. Setelah kelahirannya, Nili tidak mau diganggu oleh orang tengil seperti Chu Yuan, apalagi Chu Yuan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengannya. Chu Yuan, ada apa dengan sikapmu? Bentak Huyan Lanruo, mengerutkan alisnya. Aku tertawa karena aku tidak tahu pelet sihir apa yang diberikan bocah ini padamu hingga kamu benar-benar berpikir bahwa dia jenius. Seseorang dengan hanya ranah jiwa merah, prestasi apa yang bisa dia miliki di masa depan? Sampah semacam ini tidak cocok untuk bergabung dengan kita. Chu Yuan mencibir. Dia ada hubungan yang baik dengan Shen Yue dan Shen Fei. Apalagi, dia juga tidak senang dengan Nili.
Kau terlalu banyak omong. Seru Ye Ziyun mengerutkan alisnya. Dia merasa marah untuk Nili. Meskipun Nili sedikit usil, dia percaya bahwa Nili benar-benar hal yang nyata. Namun, Nili terlalu rendah hati, oleh karena itu, banyak orang tidak tahu bakat Nili sebenarnya. Tatapan Nili berubah dingin. Meskipun dia tidak menganggap Cu Yuan di matanya, itu sebabnya dia malas untuk menanggapi ejekan Cu Yuan, tapi itu tidak berarti kalau dia akan membiarkan badut untuk menari-nari di depannya.